buang untuk menyirami sayuran yang ada di kebun. Untuk sayurannya nanti bisa kita manfaatkan untuk makanan tambahan nila. Minimal 1 bulan guys, 1 bulan atau 1,5 bulan air harus kita ganti supaya tidak timbul bakteri kuman yang bisa membuat ikan-ikan kita mati. Selain itu, manfaat untuk pergantian air ini itu untuk mengantisipasi bahwasanya ikan-ikan kita itu tidak kawin massal guys. Jadi kenapa kok selama ini ikan nila itu susah besarnya, ya karena itu tadi, ikannya masih kecil pada kawin sehingga menimbulkan nafsu makannya berkurang. Kalau seperti ini ikannya ndak bisa kawin guys. Kita ganti airnya, baru nanti kita isi lagi. Dan ini umur 1,5 bulan sudah lumayan besar guys yang kita tebar bibit itu. Memang dari tebar bibit itu sekitar 2000 ya, mungkin ini tinggal sudah kita sortir, kita jadikan 2, yang satu di kolam kotak ini, yang satu sini. Dari sekian ribu itu kemarin tinggal separuh guys, karena bibitnya terlalu kecil mungkin, jadi banyak kematian setiap harinya. Dan maaf saya tidak menguploadnya karena waktu itu saya di luar kota. Ini sudah lumayan besar guys. Ini sebetulnya waktunya untuk kita mensortir, cuma nanti saya sortir umur 2 bulan guys. Jadi umur 2 bulan 2 kolam ini nanti akan saya sortir dan saya jadikan satu. Yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Dan memang dari proses pembesaran nila gekar dengan nila gift itu sedikit perbandingannya guys, lebih cepat dalam perkembangannya nila gekar dibanding nila gift. Tidak usah khawatir guys, untuk pergantian air itu tidak harus kita menyisakan air, karena ikannya sudah besar guys, agak besar. Kecuali kalau kecil kita harus mengurangi air, pergantian air itu minimal 1/4 sisanya baru kita tambahi. Kalau sudah besar bisa habis sekalian, tidak apa-apa guys. Sebelum habis cuma kita harus sudah mengisi airnya biar bersih sekalian guys. Sebetulnya kolam ini juga sudah ada guys dari beberapa ikan yang beranak ya, cuma ndak semuanya beranak karena ikannya sudah lumayan besar guys. Kalau kita pilih sebetulnya juga bisa untuk indukan, cuma bagi saya, menurut saya indukan itu minimal berkisar 1 kilo up. Karena apa? Kalau indukan itu kecil itu nanti anaknya kita besarkan sangat sulit.
besarnya lama nih. Tapi kalau dari indukannya itu sudah besar-besar, maka dari anakan itu nanti kita bisa membudidayanya. Kalau setengah kilo, ukuran setengah kilo dari bibitnya itu nanti juga menurut saya masih lama, paling tidak 1 kilo kurang 1/4 lah. Oke guys, itu ikannya sudah pada naik guys. Sebetulnya lapar guys dia. Ini sudah lumayan besar guys, umur sekitar 6 mingguan lah, hampir 2 bulan. Dari tebar bibit 35 itu sudah berukuran hampir 3 nyarian. Ini sebetulnya waktunya nyotir nih. Ikannya sedikit guys, karena setiap hari itu kita ambil 3-2 hampir setiap hari buat lauk guys. Lumayan memang guys, untuk budidaya ini saya mencoba real untuk membuktikan. Jadi kalau nanti memang sudah bisa kita prediksi, baru kita berniat untuk berusaha membudidaya dengan benar. Ini saya berniat untuk memperbesarkan ini memang real untuk makan lauk, untuk lauk kita setiap harinya. Lahap sekali ini guys, kita coba beri makan. Umur ikan nila ini kemarin kan kita mencoba ngelabis gitu guys. Itu ini berkisar sekitar 6 bulan, karena dari bibit tebarnya kemarin juga ukuran 57. Jadi selisihnya dengan nila kekar itu memang lebih cepat nila kita ternyata.
bibit guys. Sebetulnya ini ikannya kurang guys ya, karena apa? Karena kemarin ya kita ambil setiap hari itu 2-3. Ini ukuran kolam 3D itu kemarin saya tebar mencoba untuk 1000 guys. 1000 itu alhamdulillah cukup guys, bisa ternyata. Cuma ini tinggal berapa, cuma 100-an mungkin, nggak sampai, karena setiap hari kita ambil. Nah, sudah tidak keluar airnya, jadi harus ambil ini guys. Kenapa harusnya? Karena dia juga mengeluarkan oksigen, jadi supaya ikan kita itu tidak stres. Nah ini guys ikannya, sudah lumayan besar dari kelihatannya. Oke, yang ini ya, ikan ini lahap sekali guys. Dia jenis kekar ini, kalau mungkin setiap jam kita beri makan dia selalu makan. Cuma nanti untuk bakteri loh, bakterinya kalau kebanyakan makanan itu juga cepat sekali, makanya harus dilakukan pergantian air 1 bulan sekali ya, minimal separuh lah diambil airnya. Rencana ini untuk saya buat bibitan guys ini, jadi nanti untuk indukan. Jadi memang enggak begitu banyak saya sisakan. Rencana kalau sudah 1 kiloan saya buat indukan sendiri. Ini 6 bulan, 1,5 kilo ini. Nah, waktu proses pergantian air ini tetap masih saya lepas guys, karena masih ada sisanya air. Nah, ini kan yang kotor itu keluar. Lagi ya, dia nanti makan juga. Nah, cuma biasanya saya itu kalau memberi makan itu jaraknya jauh. Karena apa? Karena ikan nilainya takut sama kita kalau airnya kelihatan seperti itu. Tapi kalau airnya seperti ini
itu dekat pun dia makan. Ini ukuran pakannya kalau penuh segini sekitar 2 kilo. Ini setiap hari 2 kilo. Ikannya besar-besar guys, sudah besar. Dia posisi tidak berdiri tidur ini kelihatan besarnya. Kalau tidur ini kelihatannya kecil, tapi kalau tidur besar. Ini jenis gift ya. Kemarin saya ambil bibitnya dari Balai Perikanan Madiun. Saya tidak mempunyai sumber yang besar, jadi saya akhirnya pakai dap ini. Mungkin lama kalau mengisi satu kolam ini. Kemarin saya coba mengisi sepenuhnya itu sekitar 2 jam. Untuk pembenihan guys, kita tidak perlu membuat kolam ukuran tinggi 1 meter. Untuk pembenihan itu cukup sekitar ketinggian 50 cm, nanti airnya 30-40 itu sudah cukup.
pembesaran memang airnya harus penuh karena dia proses untuk penggemukan. Tapi kalau untuk pembenihan airnya sedikit, dia makan terus dijadikan sel-sel telur itu kawin gitu, udah cepet beranak dia. Silahkan lihat guys, kalau setelah air itu kita ganti, nafsu makan ikan itu luar biasa. Nah, kenapa budidaya ikan nila itu banyak sekali ya, saya lihat itu di video-video teman-teman itu atau di postingan Facebook itu banyak yang mengeluh ikan saya itu besarnya sulit, lama. Kenapa ya? Karena yang pertama itu dilihat dari bibitnya. Bibit nila yang mau kita besarkan itu indukannya seberapa. Kalau indukannya nila itu masih kecil, itu tidak akan bisa guys untuk kita bikin usaha untuk budidaya itu. Karena dari indukan kalau 1 kilo ke bawah, pembesarannya otomatis lama sekali. Nanti kalau indukan itu 1 kilo up, saya jamin nanti 6 bulan lah sudah bisa dipanen. Kalau dari bibit ukuran 57. Terus yang kedua itu faktor makanan proteinnya yang tinggi guys. Kalau kita ingin cepat ikan nila kita besar, itu protein makannya yang tinggi. Jangan pakai hipro itu khusus pakan pedaging, jadi seperti lele, patin tuh nggak apa-apa. Kalau kita membudidaya nila, gurame, ya harus makanannya yang disesuaikan. Di sini saya menggunakan pakan bandeng itu yang biasa digunakan bandeng. Terus yang ketiga dari kondisi air. Kondisi air itu harus kita cek ya. Kita cek kadar airnya atau dari kejernihan airnya. Karena sistem kolam itu beda dengan air deras. Air deras setiap hari pergantian, setiap saat dia airnya selalu mengalir, yang baru lebih cepat. Sebetulnya kalau mungkin kita asumsi kolam bioflok dengan kolam cor gitu ya, yang lama itu sebetulnya relatif lebih irit bioflok, baik itu penggunaan air serta makanannya. Karena apa? Karena dari bakteri-bakteri ini itu bisa diolah, dari makanan itu diolah sehingga bisa menjadikan makanan nila cemilannya. Terus kadar air, kalau airnya sudah terlalu coklat atau mungkin hijau dan nafsu makan ikan itu berkurang, nah itu harus kita kuras guys. Kita ganti paling tidak 50%, separuh. Kalau tidak ingin mengganti semuanya ya kita ganti separuh. Kalau ikannya masih kecil ya minimal 1/4 lah airnya disisakan. Kalau sudah besar seperti ini dihabiskan pun tidak apa-apa guys. Dia nggak stres. Yang penting kita tidak mengobok-obok atau mungkin pakai sirup dan sebagainya gitu. Cuma sebatas airnya dikurangi aja, dia enggak stres.
Nanti kalau sudah separuh gitu ikannya, airnya, saya coba kasih makan, langsung guys dia mau makan. Tapi kalau ikan stres itu nunggu 1 hari setelah pergantian air. Ikan masih kecil-kecil itu harus, karena apa? Untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Kondisi stres dia makan, wah itu tidak bisa, ikan itu sehat. Seperti ini guys, ini kenapa kok ada paralon berdiri. Ini sebetulnya filter guys ya, yang biasa kita di akuarium ya. Itu filter itu kalau airnya sudah keruh, biasanya saya tidak mengganti. Keruh, cuma saya langsung menarik dan memasukkan di sini, disaring. Ini di dalamnya ada saringan guys, terus dikeluarkan. Itu biasanya satu hari itu airnya sudah bersih ini. Diolah. Yang besar kita satukan satu antara 2 kolam ini guys. Ini yang saya upload waktu penebarannya itu, terus seri 1, 2 dan nanti 3 yaitu untuk proses penyetiran. 2 kolam ini nanti akan saya sortir, saya jadikan satu yang besar, yang 2 yang kecil saya taruh sini, yang besar akan saya taruh di kolam ini. 2 kolam ini mungkin berkisar sekitar enggak ada lah 500, karena kemarin dari 2000 itu sudah hampir mati, mungkin berapa 100 200 lah. Terus sisanya kemarin teman saya minta aja main, jadi dibeli sama teman saya waktu masih ukuran dari 7-9, ada yang 9-11 mungkin. Itu diambil kurang lebih sekitar 750 sampai 1000. Enggak sempat ngitung. Karena apa? Karena kalau 2 kolam ini saya kasih 2000 itu terlalu banyak guys. Risiko penyakit, kematian serta penyakit-penyakit pembudidayaannya juga mungkin agak lama. Makanya saya sisakan sekitar 500 mungkin ini.
Terus belum lagi diambil teman-teman itu kalau misalkan mancing tombro guys, mancing tombro itu saya ngambil ikan yang hitam-hitam itu teman-teman, 5, 10 gitu, jadi tidak dihitung. Nggak tahu ini 2 kolam ini tinggal berapa, saya enggak begitu menghitung kemarin. Oke, sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Salam budidaya ikan nila by Oblu 03.